Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama ash-shifaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وبعد. Hadratal muhtaramin, para alim, para masyayikh, sataja guru ngaji, benda sataja para sepuh bini sepuh, sataja jamaah undangan rahimakumullah, Saporana, Raja Jangkolang, Estona, Manabi melihat kelayakan seneku emik nikah nak kanak muda. Kayaknya kurang layak untuk memberikan wejangan de ajunan saja, karena ajunan selengki ada para sepuh detinyon saporah. Wabil khusus rombongan, mungkin gak dinto hadir, rombongan keluarga dari Janggawa turut serta hadir. Mohon maaf apabila nanti yang saya sampaikan rodok campuran bahasanya, karena dan gula aslinya dari Timur Tengah, Timur Tengah alias dari Aceh. Tina nyon saporah kelayakan Estona dan gula nikah memberikan wejangan kangkui komanten dua mempelai Estona. Namun karena kedua mempelai nikah tidak ada di tempat nikah, tahun ini napa beda dalam napa Estona badana walimah nikah papakon, adanya walimatul urus diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dulu ada sahabat yang matur kepada beliau, menyampaikan sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mohon doa kepada jenengan untuk meridhoi putra putri yang sudah saya nikahkan. Debunah para sahabat nikah matur dak Gusti Kanjeng Nabi. Rasulullah ajawab bukan langsung dengan doa, tapi Rasulullah yang dijawabkan, yang dianjurkan kepada sahabat pertama kali yang didawukan aulim bisyatin. Cak maturan nah mabada aban pon apa iki selamatan moncan de maturan nah mabada aban selamatan sanase yang beli embik setong anika dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi semakin sering orang Madura kaleresan di Bondowoso nikah mayoritas keturunan Madura, keng karena odi nang Bandabas adetin ke oke Madura nikah. Aulim bisatin nikah yoba lem olem makin nikah itu nah. Termasuk adanya tatarop, kalau bahasa sekarang itu kan tatarop bahasa Maduranya. Asluhu wali songo yang memperkenalkan yang kikadito ta'aruf. Samaken nikah badana sampai hias ketika dinto nikah tataruf cepon ring matur. Asluhu ta'aruf. Niatnya apa? Ketika ada seorang pria dan wanita diperkenalkan sebelum dilaksanakan perjodohan ataupun akdun nikah, ini ta'aruf dulu. Diperkenalkan antara yang laki dan perempuan, dan keluarganya juga saling dikenalkan. Fa insyaallah nikah komantan. Barakallahu. Mohon maaf saya panggil sebentar, saya ganggu waktunya. Ndak soala sakak dintoh. Manabi ajunan nikah kan kiburu sesuai kalau benar apa saya beda Pak ta'aruf memperkenalkan. Jadi lah inilah mempelai pria kan sini kah. Jadi ta'aruf nikah dikenalkan malah ngakeli tetangga kak dinto. Mun pon nyeplok nih kamar kan tak temu ngak sira orang.
minta tua aki ternyata berde kamar nganu apa cek ru keburukan dulu kan sini kan walan komantan kadang sagak dinto minta tua aki nyeplak ning kamar ada tetangga tua aki komandan mereka ada nang dalam ndak ini kan repot kan repot Allahumma shalli ala Muhammad sapora nama Nabi berdekanda namun tak kandain bolan pon bek angak si di timur nih kah pon mancor ngibi matahari yang pon nih. Sebetulnya saya manggil komandan nikah kakak Dinto karena tenggula lebih layak memberikan wejangan terhadap komandan karena lebih geluh tenggula keluarga nikah fa insyaallah termasuk saudara masnya dengan saya masih saudara karena keluarga sini masih saudara gitu. Cuma saya sering dulu sebelum saya berkeluarga sering main sini, setelah berkeluarga saya jarang main ke sini karena apa? Saya sering main dengan istri saya gitu. Jadi jarang main ke kantor. Allahumma shalli ala Muhammad. Beni mun tak kandain pas ngabesaki ada nguden tar tama cedar berai wana nikah. Jadi badan ta'aruf yang kika itu memperkenalkan sesat kok lah ini kamu tak kenal masih beri komandan nah perak salaman do tak asongutan oleh dua hari jeng gunjingan de jedok lau malah asongutan berarti mun asongutan guru beni berarti tada jenggu ben songut nikah tombu dua hari lah nikah berarti mun pon asongutan lakuna sing gunjing berarti orang lain nih kasih gunjing lah ini kata cuna ta'aruf. Termasuk bedecukan yang diperkenalkan oleh Wali Songo di depan itu ada saketeng. Ada pintu masuk muncak Madura namakan saketeng. Nika sami juga yang memperkenalkan Wali Songo Dimin. Cuma Wali Songo Dimin, di dalamnya itu berisi tak kadia semakin mun semakin lektonan gitu. Nika gambusan. Mun Wali Songo tak kenal ke lekton. Seoning nika terbangan lembut. Manabi Wali Songo yang di Maos nikah Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Bonang nikah misami nang dalam ilmu ruangan tertutup nikah beri seketeng ada asluhu beni seketeng asluhunya apa aslinya syahadatain syahadat dua karena apa ketika Wali Songo menendangkan syair-syair salah satunya lir ilir kadisa ditembangkan dia dalam dengan begitu merdunya sehingga nah orang-orang Hindu orang-orang Buddha yang mendengarkan nikah tertarik duh maceknya mana tembengan ruai suara cek apa nyerap sep ke ate nggak sapa orang penasaran akhirnya apa berbondong-bondong pengen lihat di pintu masuk nikah tak pas langsung moro-moro apa masuk nikah karena beda karcis nikah. Ampun orang-orang Hindu nikah ngarcis ada Wali Songo tidak bukan bayaran karcisnya apa karcisnya syahadaten capo orang Madura ayo bersake saketeng mun lamba kun ma soayam baaki napa syahadaten asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah capo orang ke makeng saketeng yang bain kotak au beko kotak lah nikah masuk amplop tong setong lah nikah karena gula masuk yereng ki buru lopot dari kotak berarti esen kotak sih masuk ke gula deki kan Allahumma shalli ala Muhammad sakoni dan gula tak bid karena hanya sekedar himbauan terhadap kedua mempelai nikah supaya apa saja keluarga yang diharapkan kedua mempelai ini menjadi pasangan yang diridhoi oleh Allah menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah menjadi jodoh dunia hingga ke akhirat kelak jadi tidak hanya berkumpul nang itunya tapi kelak di akhirat juga bersama sang istri menghadap sang ilahi nikah yang diharapkan banyak kunci untuk mengarungi mahligai rumah tangga cuma kalau dijelaskan sekarang semua tidak nutut ini mas tidak nutut sedikit saja begini orang untuk mengarungi mahligai rumah tangga itu memang banyak cobaannya tapi jangan takut karena itu apa ya menabi Madura akan kembangan berak
Kalau tidak ada hal-hal seperti itu, maka keluarga itu tidak akan terasa indah. Ya tengkar sedikit tidak masalah, tapi kuncinya supaya kedua mempelai itu kuat, teguh pendiriannya, contohlah apa yang sudah dicontohkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita umatnya bagaimana menjalani mahligai rumah tangga. Rasulullah dengan istrinya dari awal sampai akhir hayat tidak pernah berubah sikap. Itu satu, tidak pernah merubah sikap. Ketika Rasulullah dari awal manggilnya kepada sang istri, ya Humairah, wahai dindaku yang merah merona. Ini jadi ungkapan kasih sayang dari awal, seperti masnya ketika baru kenal, waduh adik ini kok aduhai ya, glowing saumpaman. Kebetulan kan perawat ya, perawat istri ya, jenengan alhamdulillah mun perawat nih cet wing glowing cak tak abak lan di bini mun salepan ben perawat, ya Allah anan sabar ya masih glowingan boleh ben si beda sini kan. Ini kan ketika pertama kali ketemu, kenalan, ketika kenalan dengan ungkapan-ungkapan mesra kasih sayang sampai akhir hayat jangan pernah dirubah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah manggil sang istri ya Humairah. Kalau emasnya dengan adinda, panggilnya adinda sampai akhir hayat, jangan pernah berubah. Kalau itu dipertahankan, satu dipertahankan, insya Allah kuat untuk menjalani mahligai rumah tangga ini. Dan insya Allah kalau tidak ada perubahan, apa yang dijalani insya Allah diridhoi oleh Allah. Itu satu itu. Jadi tidak pernah merubah sikap. Yang kedua, tidak pernah merubah sikap terhadap orang tua. Ini yang seringkali terjadi. Seringkali kedetian gak dintoh. Mungkin nyaran, masya Allah, napa boleh ki abakalan ke matuah. Masya Allah, anikah banyak terjadi kan je. Tahun ini muni jenggawa. Terjadi apa ndak? Bisa Madura sampean mas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Soalnya saya ndak bisa Jawa mas. Orang Jawa tapi Timur Tengah. Nah, Timur Tengah, Madura saya gitu. Ketika orang ini masya Allah mungkin apa kalan biasa yang hari berin bulan Ramadan, aduh mun adat Madura biasa namain bekal, amain bekal entar kakon matuah, masya Allah sore dina pun tak kapon mari aling-leng mukuk si masepak kamatua eti cangkolang rama iko beni pera apa beni pera embu kering sepola kek rama langsung cangkolang rama iko napa nak cangkolang nyoneti ngampung salat boh engki nak tore nak angkep roman tibi iko si sepak mungkin apa kalan masya Allah. Ketika tunangan itu seperti itu biasanya, sering ambil hati orang tua. Itu jangan pernah dirubah. Mulai matura sini kah? Ampun pakon. Betul nak kasak jeding ay ko. Masya Allah mari awudu atakbir bayi ngak lengaan usolli fardal maghribi. Alenga kamatuan apa ngidi ngatang matuar. Pajan ranjing niat usolli fardal maghribi. Alenga unja alenga matual ngiding berarti. Atakbir tak kaki Allahu akbar. Ini elenga boleh matua ngiding apa njer karena tak yakin matua ngiding iulangi boleh takbir Allahu akbar. Lah ini kan apa ngalaat ka matua. Ampun sebiasan mana bojong katibi tak ada pak 3 menit ani ke lebih para 10 menit sujud bae 5 menit. Lah ini ana apa ngalaat ka matua. Ini ada istilah dari Madura itu pak fururato. Ani pasepak kepak benembu kakuru benrato. Ini diamalkan. Jadi takdiman wa takriman kepada orang tua itu jangan pernah dirubah. Setelah emasnya ini dengan dinda sudah diadakan akdun nikah ya dengan dinda Prilia. Ketika akdun nikah ini sudah dilaksanakan, orang tuanya Prilia derajatnya sama dengan kedua orang tua kandung nikah sami. Dan masnya ketika punya wudu salaman dengan mertua, ibu mertua, ini tidak batal. Tidak batal. Milanah haram hukumnya ketika sang mantu nanti ada hubungan khusus dengan
seorang mertua. Ini haram hukum. Polen pernah terjadi pada saya atanya katan gula. Dak remah hukum masda. Akabin pereng anak. Jangan orang puas pereng anak, matuan kabin dia. Kau baca macam. Ini kalau karena ibu mertua nikah minangkah ibu kandung juga sudah. Derajatnya sama, tidak ada perbedaan. Makanya masnya jangan sampai ada perbedaan antara mertua dengan orang tua kandung sendiri. Ini jangan sampai dibedakan. Insya Allah, karena orang yang mumpun sepak ke matua, insya Allah matua bakal open juga. Bakal pasti itu. Jangan sampai ngamal lagi nyanyian sebiasa aki berengelik tunan. Duni sering bini perak sosama lolo. Andi lake genteng tak gelem alako. Entar gamatua kulaku ngampong beko. Kan rogi reng bini mun senikah. Tapi alhamdulillah nikah mempelai laki makin nikah sudah punya karir menjadi perawat, dan mudah-mudahan secara zahir batin tidak hanya merawat orang lain tapi sang istri dirawat sepenuh hati hingga akhir hayat. Amin Allahumma amin. Dan nikah jangan sampai dirubah. Yang ketiga, seorang laki-laki dan perempuan itu jangan pernah merubah sikap terhadap guru-gurunya, utamanya guru yang mengajarkan ilmu agama. Itu jangan sampai merubah sikap. Nah, yang terakhir, jangan sampai merubah sikap takdiman, kepatuhan terhadap pemerintah yang ada. Kalau di tingkat desa ada Pak Tenggi, Pak Tenggi ki puru nika debu negela beri sambutan, dan mangkan Pak Tenggi pakun nengi luar kuda. Lah sabak langsung panggil ngireng ajunan nih wah sia majeknya man ngireng ajunan abak jalan ke TV kan jetai toroen. Pak kunjung maceng guru bede luar Pak Tenggi. Ini kan. Jadi di tingkat desa harus patuh terhadap Bapak Kepala Desa. Di tingkat kecamatan harus patuh kepada Bapak Camat. Di tingkat kabupaten harus patuh kepada Bupati. Ini kan. Tingkat provinsi harus patuh terhadap apa yang diatur oleh Gubernur. Terus tingkat kenegaraan apa yang sudah diatur oleh Presiden itu dipatuhi. Insya Allah selamat nikah. Karena beda contoh, ketika ada aturan tidak dipatuhi pada orang anika antara benda basah andi sepeda tina pun tekan numpak ninja sepeda ninja ani aturan pemerintah anika ketika naik sepeda motor harus sepeda motor nikah sepeda na odi. Ini pertama syaratnya, sepeda motornya bisa dihidupin. Nomor 2 harus lengkap surat-suratnya. Nomor 3 harus punya izin mengendara. Nah, coba tidak dipatuhin, perak numpak fiksen tidak rat sorat dah. Dek jampon. Depak ke gerujukan pada polisi ambu melerokok nengi baru. Nah, karena numpak sepeda dari laut tak nyambirat sorat, duh mak pada polisi eko depak langsung nikung abalik. Padahal polisi nama melerokok. Nah, ini kah? Karena kesalahan sendiri akhirnya takut, padahal polisinya tidak untuk razia, cuma sekadar ambu nembekir lorong melerokok. Ini keboneka takut. Ini kenapa? Gambaran ketika kita melaksanakan kesalahan, maka kita sendiri yang akan kebingungan. Itu. Jadi sengak kalau itu dipatuhi, insya Allah diberikan keselamatan. Bagi seorang perempuan nikah prilya, nikah harus tunduk patuh terhadap suami, karena paling gampang orang bini nikah masuk surga. Paling gampang orang bini masuk surga, masuk surga itu daripada sang suami, lebih mudah sang istri masuk surga asalkan 4 ini betul-betul dijalani. Yang pertama, salat khamsah, nikah melaksanakan salat yang 5 waktu. Seorang perempuan ketika senantiasa istiqomah melaksanakan salat 5 waktu, nikah punya nilai plus untuk mendapatkan kunci masuk surga. Nomor 2, somat sahroha, menjaga puasanya ketika sampai bulan Ramadan. Jangan mudah putus puasa. Ketika dirinya dalam keadaan suci, orang bini nikah ketika bulan puasa melaksanakan sepenuhnya. Nomor 3 nikah ajagah kemaluannya, nikah hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga harkatnya
menjaga martabatnya. Seorang perempuan harus tetap menjaga apa yang sudah dijadikan amanah oleh seorang suami. Yang terakhir, seorang perempuan mudah masuk surga engki kak dintoh taat zaujaha, mentaati apa yang sudah diucapkan atau diperintahkan oleh sang suami. Seperti halnya yang dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah bintar Rasuli anika. Ketika beliaunya oleh sang suami tidak boleh keluar rumah, seumpama mas anika, Dinda Aprilia mohon didengarkan ini. Kalau pengen direstui, diridhoi oleh Allah, disyafaati oleh Rasulullah, 4 ini dijalani, dan insya Allah lebih mudah nanti bisa bersama-sama sang suami masuk surganya Allah. Dan penataan rumah tangga insya Allah diridhoi. Yang terakhir nikah taat zaujaha, jadi seorang perempuan wajib taat kepada suaminya. Pernah dicontohkan oleh Siti Fatimah ketika Sayyidina Ali ini mau berangkat dakwah, keluar dari Compok, apa midak Sayyidah Fatimah? Wahai dindaku, saya mau berangkat dakwah, jadi tolong ya jangan sampai menerima tamu. Masya Allah, anika seorang istri Sayyidah Fatimah mencontohkan, jangankan tamu lain, laki-laki lain, Rasulullah bapaknya sendiri datang ke rumahnya, ketok pintu, Assalamualaikum ya Fatimah. Jawab di dalam, Waalaikumsalam warahmatullah. Diperiksa, siapa yang panggil salam? Paserenghi. Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Paserenghi. Beengkok dia abana. Cangkolang abah. Ini loh. Saking taatnya seorang perempuan menjadi calon nikah penghuni surga. Cangkolang abah, abdi tak bengal muka labeng. Bah, engkau reng sepona ba enbing. Engki abah abdi paham, tapi tenggula tidak punya izin dari seorang suami saya untuk buka pintu kepada orang lain. Lah nikah. Orang sepona tibi tak bengal muka labeng karena apa? Tidak ada izin dari seorang suami. Anika, saking ajegan, masya Allah. Apa yang dibalaskan oleh Rasulullah kepada anaknya? Alhamdulillah. Bukan kecewa sebagai orang tua karena tak bukai labeng. Coba tepak kering mijin pas tak bukai labeng, masya Allah, insya Allah ibu cendar labeng. Kacar. Ani engkau repan saya maraja beun bing, saya makanin beun, saya makabin beun, datang dan nak ngungang ngamalah tak bukai labeng, lah nikah mamiso mas. Rasulullah mencontohkan tidak seperti itu. Alhamdulillah ahli surga ngana nikah itu akhir Rasulullah. Milanah tore kita bersama-sama di pagi semangkin kedua mempelai nikah, doakan bersama mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan segera diberikan turunan. Karena orang akabin nikah tanah kahu tanah salu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang akabin nikah tujuannya juga mabanyak turunan. Supaya napa umat Gusti Kanjeng Nabi ini banyak, karena kelak di akhirat oleh Rasulullah akan dibangga-banggakan terhadap nabi-nabi yang lain. Makanya ikut program mas KB. Alhamdulillah, karena masnya dengan Dinda ini, Dinda Aprilia nikah tujuannya untuk punya turunan. Munten gula sarang guru dimin ketika kabinan langsung, masya Allah nikah. Sarang almarhumlah ke Mukhtar Bustami Renas Temporjo anika jong orang akabin dia tujuh najat mabanyak turunan tasarok nurok program apa jong mun parlo nurok program ulama program yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa program Rasulullah jong? Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Benih ngajarin akabin dua ke komantan benih, tapi ini ke anjuran sunnah Nabi. Polan gulendi kan cek anjemangke tuh lambok patah beri akabin tak kenceng nikah apa dia ada nikah. Nah bi tuan rumah nikah kakak iparnya nikah Mas Hengki kedua ibi gula cung ba ne pakabin ne panyaman na cung ni roen sunah Nabi dalam banah husteria tak kenceng ada remara orang rejan gula ki masya Allah sepak sama lembi gula abak mulai ku lakun tara akabin
Masya Allah can gue lagi mak kecengki ya san pon ning rasan akabin Masya Allah abah ki oleh setong makin pon telo kali akabin ari ya oleh di ma ilmu can gue si akila pak heki wah ongguan jet bedek wah orang tak nuru lepu dan si sek magesek wala abah si makabin lamba sek magesek abah datang itu oronin tarik guys ya jangan ada sama kenal lagi sih kan ini kah kalau ikut program Rasulullah yaitu jadi seorang pria boleh nikah 2, 3 atau 4 itu sunnah Nabi itulah tapi berdasarkan sunnah Nabi betul bukan karena hawa nafsu ya kan? Tapi dilarang juga sareng Gusti Kanjeng Nabi akabin lebih karena apa takok tak adil hanya mengikuti hawa nafsu seumpamanya Dinda Aprilia dapat 1 tahun 2 tahun kakanda bagus tak ning dida akabina boleh alasannya sunnah Nabi oke, Dinda Aprilia jawab sudah iya mas tidak apa-apa antum ikut sunnah Nabi saya ikhlas tapi antum betul-betul mengikuti sunnah baginda Nabi gitu Dinda Aprilia tidak apa-apa Rasulullah nikah boleh menikah lagi istri pertama yang mencarikan beristri lagi yang ketiga Rasulullah ini istri pertama dan istri kedua yang mencarikan. Nah, jadi Mas Bagus mulata ning dida abinya boleh Dinda Aprilia tidak usah khawatir jawab saja iya kakanda iya mas boleh saya ikhlas asalkan saya sendiri yang mencarikan calon istri yang kedua nyari aki pun janda-janda beranak 3 bercucu 2 bercucu 3 beki pun ke Mas Bagus mas saya ikhlas sepenuhnya ini saya dapat Rasulullah nikah dengan janda dulu mas jadi saya carikan janda bercucu 3 beki pun abi mas ikhlas dohir batin insyaallah tak kira juga dan dia burung si anak suawan lah nikah Masya Allah tareh tu aki muka-muka ridha ibu Allah pada dia jodoh baris tegel ajalanin mahligai rumah tangga tak lek tolek Mas Bagus cukup satu hati dengan Dinda Aprilia muka-muka asar dengan syafaat aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sakadin toh apa yang bisa saya sampaikan jika ada benarnya mudah-mudahan berbarengan dengan hidayah Allah apabila ada kesalahan atau kekhilafan apa yang saya sampaikan ini merupakan kesalahan saya pribadi jadi saya mohon maaf yang tak terkira tak terhingga dari saya pribadi hadanallahu iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.